Ya, ini mulai saya record untuk keperluan nanti kalau dimasukkan ke YouTube. Dan saya share screen materinya ya. Oke. Kelihatan ya materinya? Saya sudah record. Ya, Kelihatan, kelihatan, Pak. Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Suara saya terdengar jelas juga? Ya, Benar, jelas. Pak. Ya, jelas, Pak. Oke. Ya. Saya zoom dulu, tunggu. Ya. Oke, kita hari ini mulai dengan materi di mana saya mengajar berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya di UTS. Kalian yang mau presentasikan, nah ini saya akan mengajar tentang materi MSTM. Materi ini sudah saya upload juga di ULS. Nanti silakan kalian lihat PowerPoint-nya di ULS. Dan ya semoga ini rekamannya lancar. Saya usahakan nanti rekamannya juga saya masukkan ke YouTube dan linknya nanti saya susulkan di ULS sehingga yang nggak bisa datang nanti bisa lihat juga di ULS. Nah, kita hari ini bicara bagaimana manajemen sumber daya manusia ini berperan dalam membuat perusahaan itu mendapatkan competitive advantage. Ada yang tahu nggak competitive advantage itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Oke. Competitive advantage itu dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai keunggulan bersaing. Ya, jadi perusahaan itu dia bersaing di dalam industrinya ya. Industri itu adalah sekelompok perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, menggarap pasar yang sama. Nah, perusahaan itu pasti punya pesaing. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan keunggulan bersaing, dia bisa lebih unggul dibandingkan perusahaan lain ketika dia bersaing di dalam industrinya itu, salah satunya adalah ditentukan oleh manajemen sumber daya manusia. Makanya manajemen sumber daya manusia ini disebut sebagai human capital kan, ya capital tapi dalam bentuk human gitu ya. Jadi dia bukan sekedar faktor produksi, lebih dari faktor produksi. Kalau faktor produksi Anda belajar di ilmu ekonomi di SMA mungkin itu adalah uang, mesin, peralatan. Ya. Nah, human capital ini lebih pada memandang manusia sebagai faktor produksi, tapi human capital itu melihat bahwa kalau suatu perusahaan itu bisa mendapatkan keunggulan bersaing, maka salah satunya disebabkan oleh dia punya manajemen sumber daya manusia atau SDM yang ada di dalam perusahaan itu yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Dan itu ditunjang oleh corporate culture atau budaya perusahaan yang supporting ya. Karena bisa jadi seorang yang misalnya rajin atau kerjanya bagus, kreatif di satu perusahaan, ketika di perusahaan yang lain ternyata dia tidak sebagus itu. Kenapa? Mungkin di perusahaan itu tidak support ya, budaya perusahaannya tidak support untuk dia berkreasi, menjadi inovatif sehingga menekan daya juang, daya kreasi dan daya inovasinya. Nah, kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan diinterupsi ya. Ini learning objektifnya saya pikir nggak perlu ya. Ya, di sini ada competitiveness. Competitiveness itu daya saing ya, jadi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan market share atau pangsa pasar. Market share atau pangsa pasar itu adalah bagian dari kue keseluruhan market di perusahaan di dalam industri itu yang dikuasai oleh suatu perusahaan secara spesifik. Ya, misalnya kalau dalam 1 tahun di Indonesia itu data dari Gaikindo, Gabungan Industri Otomotif Indonesia menunjukkan misalnya ya, saya tidak hafal ya, 1 tahun itu terjual mobil MPV itu 1 juta unit misalnya seluruh Indonesia. Nah, maka bagian Toyota itu berapa? Nah, itu kita bisa bilang penjualan Toyota dari 1 juta unit MPV itu berapa itu dalam market share. Ya. Nah, jadi competitiveness itu bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan market share-nya. Ya. Nah, kemudian human resource management ya dikatakan adalah kebijakan praktik sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap dan performance dari karyawan. Ya, misalnya sistem benefit, sistem gaji, sistem bonus.
itu harus diarahkan sedemikian rupa supaya performance karyawan itu menjadi bagus. Jadi karyawan itu akan mengejar bonus misalnya dan membuat dia berkinerja lebih bagus di dalam dia bekerja. Ya, paham ya sampai sini teman-teman ya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi kalau misalnya sistem human resource-nya tidak bagus, karyawan yang di satu perusahaan itu bekerja dengan baik, mungkin di perusahaan yang lain dengan orang yang sama kerjanya tidak akan sebagus di perusahaan sebelumnya. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke. Ya, silakan diberi feedback kalau ada masalah, ada pertanyaan gitu ya. Nah, ini adalah tanggung jawab dari bagian human resource ya, yaitu melakukan employment. Employment itu berarti mempekerjakan karyawan dan merekrut karyawan. Ini yang mungkin kalian tahu secara mendasar ya. Jadi dia akan pintu masuknya untuk perusahaan itu merekrut karyawan itu adalah melalui HR department. Ini biasanya adalah satu divisi sendiri di dalam perusahaan, HR department itu. Dan dia suatu divisi yang berdiri sendiri ya, dan biasanya setara dengan divisi lain di dalam perusahaan. Misalnya setara dengan bagian keuangan, setara dengan marketing ya. Paling tidak posisi ini dikepalai oleh seorang manajer SDM. Kadangkala juga selevel direktur, tergantung perusahaannya, tapi paling tidak ada manajernya ya. Kemudian setelah karyawan direkrut, ya, dia melakukan training dan development. Jadi melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan yang baru masuk. Pelatihan itu salah satunya misalnya membuat karyawan baru itu tune in dengan budaya perusahaan, aturan-aturan yang ada dalam perusahaan, values, nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut, ya, sehingga dia karyawan itu bisa segera beradaptasi dan bisa bekerja dengan baik. Ya. Dan mungkin beberapa pekerjaan itu membutuhkan pelatihan atau sedikit training, gitu ya. Walaupun mungkin keahlian dasarnya sudah dimiliki oleh perusahaan. Ya, misalnya seorang lulusan sistem informasi, keahlian dasarnya bikin program. Nah, kalau dia bekerja di perusahaan, secara basic dia punya kemampuan untuk bikin program, tapi mungkin perlu sedikit di training kalau ada skill-skill spesifik tentang programming itu yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Ya, itu dia bisa melakukan training. Ya. Dari sisi soft skill juga pengembangan diri karyawan, sisi perilaku, sisi values-nya gitu ya, nilai-nilai yang dianut oleh karyawan. Nah, itu dia bisa melakukan pengembangan. Ya. Misalnya beberapa lembaga atau perusahaan yang idealismenya di belakangnya itu adalah berbasiskan agama, misalnya seperti sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah Kristen gitu kan, dia secara teratur akan mengembangkan guru-gurunya itu berbasiskan pada spiritualitas dari masing-masing agama yang dianut oleh sekolah itu, ya. Nah, itu development. Sehingga ketika gurunya itu nanti mengajar, dia akan memiliki values yang sama dengan value dari sekolah itu, gitu ya. Jadi dia bisa tune. Nah, kemudian compensation, ini yang kemarin kalian bahas, gitu ya. Ini compensation, jadi gaji dan sebagainya. Secara standar di Indonesia kita menganut bahwa untuk gaji itu dia tidak boleh kurang dari UMR, ya, upah minimum regional. Kemudian ada UMK sektoral juga, upah minimum untuk sektor industrinya. Jadi kalau dia industri baja, upah minimum sektor industri baja itu berapa? Ya, secara teori seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di lapangan, memang tidak, pada kenyataannya belum semua perusahaan melakukannya. Ya, kemudian benefit yang didapatkan oleh karyawan itu SDM juga yang mengatur, ya, misalnya secara
secara basic yang diwajibkan pemerintah, karyawan itu wajib dimasukkan ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang tahu bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Ada yang tahu bedanya tidak, teman-teman? Kalau nggak salah yang BPJS Kesehatan tuh di luar pekerjaan tuh juga bisa, Pak. Jadi kalau yang pekerjaan tuh selama dia bekerja, kalau kecelakaan baru ditanggung. Oke. Ya, betul. BPJS Kesehatan itu boleh diikuti oleh non pekerja juga, namanya pekerja, itu peserta mandiri gitu ya. Tapi kalau dia karyawan, ya berarti perusahaannya yang mengikutkan di dalam BPJS Kesehatan itu. Ya. Nah, yang satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini dulu namanya jam sostek. Benefitnya, seperti yang dikatakan teman kalian tadi, adalah untuk salah satunya kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja namanya. Kemudian ada jaminan kematian juga. Kalau orangnya meninggal dapat santunan. Kemudian ada jaminan pensiun juga. Ya. Nah, itu setiap bulan dibayarkan oleh perusahaan. Tapi sistemnya semacam urunan. Artinya ada kontribusi yang diberikan oleh karyawan juga dalam bentuk potong gaji. Tapi persentase terbesar itu dibayarkan oleh perusahaan. Kalau tidak salah sekitar 4%, 5% itu 4%-nya perusahaan. 1%-nya itu adalah karyawan yang bayar. Jadi memang lebih banyak disubsidi oleh uh, perusahaan. Nah, pada beberapa perusahaan yang lain, benefit ini juga tidak hanya mengikutkan dari BPJS Kesehatan. Kalau perusahaannya itu bagus, dia akan menyuruh apa itu atau memasukkan karyawannya ke dalam uh, asuransi kesehatan swasta ya, karena kita tahu kalau BPJS itu kan dia pelayanannya belum terlalu bagus ya, basic gitu ya. Nah, dimasukkan ke asuransi pelayanan kesehatan swasta yang misalnya ke Mandiri Life, ke Manulife gitu ya, ke yang lain-lain. Kemudian juga ada layanan bagi karyawan ya, employee services ya, misalnya apa untuk pengajuan apa itu reimburse hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Ya, misalnya ada rekreasi, ada tunjangan untuk wisata, ya, handphone dan sebagainya. Kemudian juga menjalin apa antara, nah ini belum semua perusahaan melakukan, antara karyawan dengan komunitas. Komunitas itu masyarakat, gitu ya, komunitas. Nah, bisa digabung di apa itu dijadikan satu antara karyawan dengan komunitas masyarakat di sekitar kita. Jadi misalnya mengadakan bakti sosial gitu ya untuk menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitar perusahaan atau komunitas yang memang menjadi segmen didikan dari customer kita. Jadi merupakan segmen konsumen kita. Nah, itu dia akan uh, bisa melibatkan karyawan. Ya, kemudian catatan tentang personel, ya misalnya paling sederhana itu catatan kehadiran, apakah dia terlambat atau tidak, fingerprint, tahu ya fingerprint ya, ceklok gitu ya. Nah itu kalau beberapa perusahaan kalau dia terlambat sekian menit, sekian banyak frekuensinya tergantung aturan masing-masing perusahaan akan potong gaji gitu ya. Kemudian untuk kesehatan juga ya, jaminan keselamatan kerja. Ya, kalau dia bekerja di tempat yang berbahaya, dia akan mendapatkan pakaian pelindung misalnya. Kalau kalian lihat kan sekarang di rumah-rumah sakit itu kan ngetren yang namanya APD ya, alat pelindung diri ya, yang berlapis-lapis yang orangnya sampai kepanasan pakai baju pelindung diri. Nah itu termasuk peralatan untuk safety gitu ya, safety. Ya, kalau enggak nanti dia bisa tertular corona gitu ya. Atau orang yang bekerja di gedung bertingkat gitu ya, maka uh, dia diberikan apa itu alat untuk helm keselamatan, alat untuk tali penggantung dan sebagainya.
Dan untuk perencanaan strategis SDM, ini strategic planning. Strategic planning ini bicara kalau apa itu SDM itu kita arahkan pada kebutuhan strategis perusahaan. Jadi kalau perusahaannya punya rencana strategis tertentu, maka HR planning-nya, human resource planning-nya akan mengikuti di situ. Ya, kalau misalnya perusahaan itu mau membuka bisnis baru, misalnya masuk ke dalam bisnis perbankan, pasti strategic planning-nya di bidang SDM harus mengikuti. Makanya pada akhirnya dia harus mempersiapkan SDM untuk bank yang akan dibuka oleh perusahaan tersebut. Ya, banyak kan perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan strategi konglomerasi dan dia kemudian membuat usaha yang baru. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, saya Belum, lanjut Pak. ya. Nah, kemudian peran dari Departemen Human Resource, ya, administratif. Nah, administratif ini misalnya seperti pencatatan gaji, mencatat kehadiran. Kehadiran itu direkod. Saya bilang tadi misalnya. Dicatat kenapa? Kalau dia terlambat bisa potong gaji. Kemudian beberapa perusahaan memberikan uang makan yang tergantung pada kehadiran karyawan. Ya, kehadiran karyawan. Nah, kalau yang kondisi seperti ini, di mana sekarang banyak terjadi work from home, WFH, ya gimana kebijakan perusahaannya. Nah, terus terang ini belum pernah terjadi ya di Indonesia ya, dan di banyak belahan dunia yang lain. Belum pernah terjadi kejadian seperti saat ini. Ini mungkin kesempatan yang sangat langka ya, mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian kalian belum akan pernah mengalami lagi work from home atau study from home ini. Sehingga sebenarnya presiden untuk praktek human resource-nya secara administratif ini ya nggak ada standarnya, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi kalau Anda mungkin mendengar dari sisi administratif, ada yang gajinya dipotong 50%, ya ada yang cuma membayarkan gaji pokoknya saja, nah itu tergantung perusahaan masing-masing. Ada juga yang tetap dibayarkan gajinya penuh dan seterusnya. Ya. Tapi itu akan tergantung juga pada kemampuan keuangan dan pendapatan dari perusahaan. Kalau seperti saat ini, di mana apa itu perusahaannya nggak ada penjualan, ya pasti karyawannya dirumahkan sebagai namanya cuti di luar tanggungan. Pernah dengar nggak cuti di luar tanggungan? Pernah dengar cuti di luar tanggungan? Enggak, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum. Oke. Cuti di luar tanggungan itu ya karyawannya dianggap cuti tapi tidak dibayar selama cuti itu. Itu namanya cuti di luar tanggungan. Beberapa perusahaan mewajibkan sekarang ya, dari cuti di luar tanggungan sekian hari tidak dibayar. Ya. Nah itu kondisinya memang cukup sulit saat ini ya dari sisi perusahaan. Dan ini saya kira baru gelombang awal saja. Ya, hantaman atau gelombang yang keras dari dampak COVID-19 ini belum mencapai puncaknya lagi, terutama dari sisi ekonomi gitu ya. Ini baru gelombang awalnya saja. Kalau kalian mungkin mendengar di sana-sini mulai ada yang di PHK, dirumahkan, ini menurut saya baru gelombang awal saja. Ya mudah-mudahan prediksi saya tidak terbukti, tapi kalau saya membaca berita dari sumber-sumber yang kredibel ya hantamannya ini akan keras ya, bahkan beberapa mengatakan bahwa ini akan lebih parah daripada tahun 98, lebih parah daripada krisis yang dialami oleh dunia pada tahun 1930 ya. 1930 itu kan terjadi Great Depression, depresi besar. Nah, kemudian human resource-nya dikatakan sebagai business partner juga gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan akan memandang HR department itu memberikan layanan seperti business partner. Ya misalnya melayani kebutuhan tenaga kerja. Tentu bukan sembarang tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang spek, keahlian, dan sebagainya dibutuhkan oleh karyawan dan strategic partner gitu ya bagi perusahaan. Karena dalam setiap ekspansi perusahaan, pasti perusahaan itu akan membutuhkan sumber daya manusia. Ya, dan itu harus benar-benar pas
Kalau tidak pas, nanti dia akan seperti judul chapter kita ini, tidak bisa memperoleh keunggulan bersaing terhadap kompetitornya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, ini kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh profesional di bidang human resource. Ya, misalnya dikatakan dia mampu menghasilkan hasil kerja dengan integritas. Contoh sederhana, kalau human resource itu menghitung uang makan karyawan yang tidak boleh salah. Ya, kalau uang makannya kelebihan, ya perusahaannya dirugikan. Kalau uang makannya kurang, misalnya ya karyawannya akan protes, dan itu akan timbul masalah. Tidak boleh salah. Ya, menghitung bonus itu tidak boleh salah. Ya, integrity. Ya, kalau dia menghitung sesuatu itu apa yang terkait dengan uang itu tidak boleh ada manipulasi, misalnya main-main korupsi dan sebagainya. Kemudian juga berbagi informasi. Nah, ini juga penting ya. SDM itu menyimpan banyak rahasia perusahaan sehingga dia harus kredibel ya. Nggak boleh celometan ngomong sana ngomong sini gitu ya, rahasia perusahaan. Contoh sederhana, di perusahaan itu gaji karyawan itu bisa berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Dan SDM itu tahu loh dia nilai gaji setiap karyawan itu untuk posisi-posisi tertentu. Nah, itu dia nggak boleh sembarangan ngomong itu. Itu harus sesuatu yang dia keep di dalam dirinya sendiri, berhenti informasi di dalam dirinya sendiri, kecuali informasi itu butuh untuk dia share ke karyawan di perusahaan. Ya. Kemudian juga membangun hubungan saling percaya. Ya. Anda mungkin sering mendengar di perusahaan itu ada mogok kerja, ada demo, dan kadangkala perusahaan itu seringkali ya perusahaan itu berantem dengan serikat pekerja. Serikat pekerja tahu ya? Pernah dengar nggak serikat pekerja? Kalau perusahaan itu punya buruh dalam jumlah besar, biasanya dia punya serikat pekerja. Nah, biasanya perusahaan itu akan dalam tanda kutip ya berantem tarik ulur dengan serikat pekerja itu dalam soal-soal tertentu, terutama yang menyangkut dengan uang, lembur dan sebagainya. Ya, nah itu harus membangun hubungan saling percaya. Ya, karena kenapa? Karena manusia itu kan bukan mesin ya yang kita setel terus dia jalan terus dia bekerja, bukan robot gitu ya. Kalau dia nggak percaya dengan perusahaan ini tempat dia bekerja, pasti itu akan pengaruh terhadap kinerjanya gitu ya. Semangat kerjanya akan turun ya. Kemudian mempengaruhi pihak lain gitu ya, melakukan observasi gitu ya. Intinya membangun iklim kerja yang positif bagi perusahaan. Ya, iklim kerja itu penting. Ya, itu salah satu tugas penting dari SDM. Kalau iklim kerjanya tidak bagus, maka karyawan juga tidak akan bekerja dengan baik. Ya. Nah, berikutnya dari sisi budaya. Ya, bagian HR itu akan memfasilitasi perubahan. Dalam istilah manajemen itu ada namanya change management. Ya, change management itu manajemen perubahan. Nah, dia akan memfasilitasi perubahan. Bagaimana perubahan itu bisa berlangsung dengan seminimal atau sesedikit mungkin resistensi dari karyawan. Nah, itu dia akan memfasilitasi di situ. Nah, kemudian juga mengembangkan dan mengembangkan value dari perusahaan, culture, budaya perusahaan tadi ya, value-nya misalnya kerja keras, saling menghormati, berkompetisi secara sehat. Nah, itu dia wajib mengembangkan itu. Oke, tadi memfasilitasi perubahan. Contoh, perusahaan yang hendak mengembangkan sistem informasi, mengimplementasikan sistem informasi, itu mungkin dia akan menghadapi resistensi atau penolakan dari user sistem informasi tersebut. Betul ya? Mungkin usernya akan merasa khawatir bahwa ini akan menimbulkan PHK misalnya, atau saya akan dipecat. Nah, bagaimana sistem itu bisa diimplementasikan dan orang yang pakai itu menerima sistem itu.
Nah, itu salah satu tugas dari human resource, mengelola perubahan yang dialami karyawan. Karena perubahan itu pasti tidak enak. Dari seorang karyawan yang misalnya bekerja secara manual menjadi menggunakan sistem informasi, ada cara kerja dia yang berubah. Dan itu bisa menimbulkan resistensi kalau tidak dikomunikasikan. Ya. Kemudian membantu karyawan menavigasi culture dari perusahaan, menemukan makna dari pekerjaan mereka, misalnya work-life balance, menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan pribadi. Nah, ini topik yang menarik ya, bahkan ada kalau di S2-nya manajemen Ubaya itu ada tentang work-life balance ini, jadi satu mata kuliah sendiri gitu ya. Kalau Anda lihat dulu di Jepang, orang-orang itu intinya adalah gila kerja gitu ya, hidupnya untuk perusahaan. Tapi konsep yang muncul belakangan justru menantang konsep itu gitu ya, melawan konsep itu. Konsepnya adalah berikan kepada karyawan itu waktu yang cukup untuk dia punya kehidupan pribadinya di luar pekerjaan. Jadi ojo dia nggak dikasih libur, nggak dikasih waktu istirahat gitu ya, nggak dikasih waktu untuk cuti, tapi beri dia kesempatan itu supaya apa? Karyawan itu menjadi fresh kembali, kinerja dia menjadi bagus, gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan talent, bakat, dan mendesain sistem reward. Tadi saya bilang, kalau sistem rewardnya tidak benar, kerja malas, kerja bagus, hasilnya sama saja, ya orang akan bekerja ala kadarnya semua di dalam perusahaan. Ya, kemudian juga membentuk organisasi, misalnya ada struktur organisasi, kemudian ada arah strategis dari organisasi, budaya, atmosfer kerja, dan sebagainya. Nah, itu perlu diciptakan oleh human resource. Ya. Kemudian dari sisi strategis, dia akan melihat pada tren bisnis dan impact-nya pada bisnis. Jadi dia akan lihat, wah ini trennya nanti kita akan butuh SDM yang seperti ini loh. Karena nanti trennya semua akan digital gitu ya. Nah, itu. Kemudian HR yang berbasis pada evidence. Contoh sederhana, kalau kita ngajar begini sama sekarang kan, ya ini saya kasih tahu aja. Kalau kita ngajar begini, sekarang kan kita belajar secara jarak jauh. Itu sama fakultas ditanya, evidence-nya apa? Bahwa pengajaran itu sudah berlangsung. Memang fakultas tidak mewajibkan Zoom ini ya. Jadi pokoknya ada bentuk pengajaran yang berlangsung. Nah, itu harus ada buktinya, tugas yang disubmit mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu misalnya evidence ya, bukti gitu ya. Kalau kalau misalnya HR itu mengeluarkan uang lembur, bukti lemburnya mana? Harus ada laporan dari unit kerja. Ya, misalnya oh karyawan TU Fakultas Teknik namanya ini lembur dari jam sekian tanggal sekian. Itu fakultas pasti akan mengeluarkan surat permintaan lembur itu. Nanti surat itu diberikan kepada keuangan. Nah, baru duitnya dibayarkan kepada karyawan yang lembur. Jadi nggak bisa sekedar, oh ngomong saya lembur, nggak ada bukti tertulisnya, nggak bisa. Ya. Kemudian mengembangkan strategi yang berkontribusi terhadap strategi bisnis secara keseluruhan. Ya, misalnya, kalau perusahaan itu strategi bisnisnya adalah membuat produk yang berkualitas yang berbeda dengan pesaing, ya SDM-nya juga harus punya kapabilitas kemampuan untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan pesaingnya itu. Ya. Kemudian juga terkait dengan bisnisnya, memahami bagaimana bisnis atau perusahaan tempat dia bekerja itu menghasilkan uang, ya. Memahami bahasa bisnis. Bahasa bisnis ini contoh sederhana. Ada bahasa closing. Pernah dengar ya? Closing. Pernah dengar closing? Halo? Belum pernah dengar, Pak. Hah? Pak. Belum ya? Dengar. Ya. Closing itu bahasanya orang marketing. Jadi kalau orang marketing itu bilang closing, itu berarti dia dapat karyawan, dapat customer gitu ya. Itu namanya closing. Jadi itu bahasa bisnis. Ya. Bahasa keuangan misalnya, istilah krisis dan sebagainya, dia harus tahu tentang itu. Ya,
Karena itu akan mempengaruhi pengelolaan SDM-nya dia. Ya, bagaimana perusahaan itu mendapatkan uang, ya, penjualannya dari mana, nah itu dia harus tahu sebagai SDM. Ya. Kemudian sebagai eksekutor sisi operasi sehari-hari perusahaan, ya, mengimplementasikan kebijakan di tempat kerja, ya, misalnya kalau sekarang ada social distance tahu ya, sekarang kan rame ya di WF apa itu di istilah corona itu kan ada social distance, jadi menjaga jarak di tempat kerja ya. Ya HR ini harus terlibat ya, menjadi desain ruang kerja dan sebagainya, keamanan protokol COVID-nya harus dilaksanakan ya. Kemudian HR teknologi yang menggunakan sistem informasi komputer misalnya untuk mengelola SDM-nya, sehingga muncul kemudian ada HIRIS kan, Human Resource Information System ya. Kemudian dari sisi administratornya gitu ya, misalnya menginputkan, ada yang menginputkan lembur, bonus ya, menghitung karyawan yang terlambat, kemudian cuti itu ada yang di luar tanggungan, ada yang di dalam ada yang ditanggung gitu ya. Kalau di luar tanggungan dia tidak digaji. Nah ini kan harus ada yang merekap dengan detail dan harus akurat, ini tidak boleh salah, karena terutama dia terkait dengan duit, terkait dengan nasibnya orang gitu ya. Nah itu harus tidak boleh lengkap salah. Nah itu kompetensi dari HR. Nah kemudian bagaimana fungsi human resource itu mengalami pergeseran ya. Dikatakan fungsi administrasi itu berkurang dan lebih bergeser pada fungsi strategisnya, agen perubahan gitu. Jadi kalau perusahaan itu harus bergerak ke depan, dia nggak boleh jadi dinosaurus dong gitu ya, bekerja dengan cara lama, bekerja dengan style dinosaurus, ya dia akan punah gitu ya, seperti dinosaurus dulu punah karena tidak bisa menyesuaikan diri. Harus strategic partner, ya dia harus membuat perusahaan itu bisa beradaptasi, dan itu fasilitatornya ada di human resource ya. Advokasi karyawan juga ya, misalnya menginformasikan isu-isu penting kepada karyawan di saat terjadi krisis gitu ya. Nah itu perusahaan harus di dalam human resource-nya itu harus berperan di situ ya. Kemudian jadi sisi administratifnya berkurang. Kenapa? Karena mungkin sebagian sudah bisa diotomasikan. Ya, misalnya fingerprint gitu ya. Fingerprint itu kan hasilnya tinggal di-download aja ketika karyawan itu fingerprint, ketahuan. Tapi memang harus dihitung lebih lanjut. Kalau dia terlambat berapa menit, itu harus dikalkulate misalnya apakah gajinya dipotong dan sebagainya. Tapi data-data itu kan tinggal di-download, sehingga sisi administrasinya lebih berkurang. Kalau dia pakai software juga tentu kerumitan atau beban administrasinya akan berkurang. Ya. Nah kemudian dikatakan ada dua tantangan yang penting ya di dalam human resource itu. Yang pertama juga self service ya, memberikan karyawan itu akses online terhadap isu-isu human resource ya. Jadi sistem informasi di dalam human resource itu memberikan akses kepada karyawan itu. Jadi mungkin kalau karyawan itu bisa tahu misalnya di dalam sistem perusahaan itu dia tercatat sudah bekerja berapa lama, pangkatnya apa, kemudian status pekerjaannya, bonus, kemudian lembur ya. Karyawan mungkin bisa lihat di sistemnya. Untuk dia sendiri ya, untuk karyawan yang lain dia nggak bisa lihat gitu ya. Kemudian outsourcing gitu ya. Jadi praktek untuk mengambil sumber daya dari luar perusahaan. Nah ini outsourcing ini diperbolehkan. Tapi biasanya untuk pekerjaan yang bukan inti gitu ya. Kalau Anda lihat di mall-mall itu cleaning service, satpam itu biasanya outsourcing. Tapi kalau pekerjaan intinya harusnya nggak boleh di outsourcing. Ya. Loh kenapa sekarang perusahaan pakai outsourcing? Karena outsourcing itu lebih efisien, terutama dari sisi biaya. Ya, perusahaan nggak ribet dengan karyawan yang berulah. Kemudian kalau dia mau
mau diberhentikan itu nggak harus ngasih pesangon gitu ya, nggak seribet kalau karyawan itu karyawan tetap di perusahaan itu sendiri. Tentu bagi karyawan ini dipandang posisi yang kurang menguntungkan gitu ya, karena outsourcing ini bukan karyawan tetap gitu, tapi karyawan kontrak atau karyawan harian atau karyawan borongan, nah itu outsourcing. Ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Pak. Oke. Ya, nah jadi kemudian fungsi HRM ini dikatakan mengalami perubahan salah satunya dalam bentuk evidence base, ya, berbasis pada bukti gitu ya. Bukti. Dia ada bukti yang dia harus berpengaruh positif pada stakeholders kunci di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, kemudian profesi human resource. Ya. Gaji human resource itu berapa sih? Ya, dikatakan dia tergantung pada pendidikan dan experience, pengalaman dan tipe industrinya. Jadi tergantung pengalaman dia juga, ya. Kalau dia sudah senior, tentu gajinya akan lebih tinggi sebagai praktisi atau karyawan SDM. Dan tipe industrinya juga. Kalau industrinya itu terkenal sebagai industri yang mahal, tentu gajinya akan lebih besar kalau dia bekerja di industri yang lebih kecil standarnya. Ya. Nah, kemudian ada apa ini semacam asosiasinya juga gitu ya, wadah untuk para praktisi SDM ini bekerja. Biasanya SDM ini memang erat kaitannya dengan apa itu profesi psikologi gitu ya, karena salah satu tugas SDM itu kan melakukan tes psikologi terhadap calon karyawan. Ya, tapi sebenarnya tidak semua orang SDM itu berasal dari psikologi. Ada juga yang bukan dari psikologi, gitu ya. Nah, ini adalah tantangan yang akan mempengaruhi bagaimana praktek manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah tantangan teknologi. Ya, tantangan teknologi. Ya, teknologi itu berkembang dengan cepat, ya, sehingga nanti praktek-praktek SDM itu mungkin akan berubah. Ya, misalnya, praktek SDM yang paling umum di perusahaan itu adalah fingerprint. Sidik apa itu cek log gitu ya. Jam berapa dia masuk, jam berapa dia pulang. Tapi sekarang kan ya sebenarnya bukan cuma sekarang aja, sebagian besar itu kan bukan sebagian besar ya. Sebagian itu sudah melakukan apa? Bekerja dari luar kantor gitu ya, tidak harus fingerprint gitu ya. Nah, ini kan perubahan, satu perubahan ya. Di mana karyawan itu sekarang bekerja dari rumah mungkin karena situasi corona ini, kalau dia masih dipakai gitu ya, kalau dia nggak dipecat, kalau dipecat ya berarti dia nggak bekerja lagi gitu ya. Kemudian tantangan dari sisi global, perusahaan itu bersaing bukan hanya dengan perusahaan lain di negara dia sendiri, tapi juga di luar negaranya. Ya. Kenapa seringkali dikeluhkan upah tenaga kerja di negara kita terlalu tinggi gitu? Karena memang kalau dibandingkan misalnya dengan Vietnam, gaji di Indonesia ini mungkin sudah 2 kali lipatnya. UMR Surabaya 4 juta, Vietnam mungkin sekarang masih 2 jutaan gitu ya. Nah, itu pasti pengaruh karena pengaruh terhadap biaya produksi ya. Kemudian juga tantangan pada sustainability ya, keberlanjutan dari perusahaan termasuk sustainability dari SDM. Ya. Nah, misalnya bagaimana karyawan itu tidak keluar masuk gitu ya. Kalau dia keluar masuk terus turnover-nya tinggi, tentu akan berpengaruh terhadap apa itu kemampuan uh, karyawan itu untuk bekerja dengan baik karena itu faktor pengalaman dan sebagainya pengaruh ya, juga akan mempengaruhi moral kerja karyawan yang lain. Kalau dia lihat temennya kok ganti-ganti terus, keluar masuk terus, mungkin dia kerjanya akan jadi ogah-ogahan juga ya, agak malas gitu ya. Nah, sustainabilitas.
apa itu sustainabilitas? Dikatakan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan sukses dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamikanya tinggi. Kompetitif itu kan berarti dia bersaing dan dinamikanya tinggi. Dinamika tinggi itu berarti situasinya terus berubah, ya. Tiba-tiba pesaing kita mengeluarkan produk baru gitu ya. Nah, itu akan harus menjadi masalah bagi perusahaan kita dan harus diikuti gitu ya. Oke. Kemudian stakeholders. Stakeholders ini pemangku kepentingan. Bedakan dengan shareholder ya. Shareholder ini pemegang saham. Kalau stakeholders itu bukan hanya pemegang saham, tapi juga masyarakat sekitar, konsumen, karyawan juga termasuk. Ya, nah itu bagaimana perusahaan bisa memenuhi semua kepentingan itu. Bukan cuma untuk pemegang saham, bahkan pemerintah pun ada di dalam stakeholders itu. Ya, kemudian sustainability ya, dikatakan sustainability itu kemampuan untuk menjalankan sesuatu secara berkesinambungan, berkelanjutan gitu ya. Nah, sustainability ini dikatakan kemampuan untuk menyediakan imbal hasil kepada pemegang saham. Ya, kalau Anda invest di perusahaan, tentu Anda ingin apa? Investasi Anda itu akan kembali dalam bentuk keuntungan. Nah, itu yang diharapkan pemegang saham. Kemudian menyediakan produk yang berkualitas. Ya, layanan dan pengalaman kerja untuk karyawan. Sehingga karyawan kita itu makin pintar dan bukan cuma makin pintar, makin berpengalaman, tapi dia tetap bertahan bekerja di perusahaan kita dan memberikan benefit bagi perusahaan. Ya memang sih ada karyawan yang ada perusahaan yang melihat bahwa karyawan itu seperti faktor produksi. Jadi ya silakan keluar masuk aja gitu ya. Yang penting kalau karyawan baru, fresh graduate, nggak rewel, mau digaji murah, nah itu silakan gitu ya. Nah memang ada perusahaan yang seperti itu juga gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah kemudian juga meningkatkan value pada aset-aset yang sifatnya intangible, tidak berwujud. Human capital tadi ya, human capital. Nah, bagaimana karyawan kita itu karyawan yang berdedikasi, punya kemampuan yang tinggi, gitu ya. Tapi juga mampu mengkontribusikannya dengan kemampuan yang tinggi itu, gitu ya. Jangan sampai dia memang, wah anaknya pintar, ternyata nggak bisa bekerja sama, gitu ya, nggak bisa berkontribusi bagi perusahaan, kan jadi masalah. Ya. Kemudian juga tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, artinya perusahaan itu ada bukan cuma untuk dirinya sendiri, untuk pemegang saham gitu ya, tapi untuk memberikan benefit bagi masyarakat. Nah, ini juga SDM berperan penting. Ya. Contoh sederhana, kalau saya pernah lihat itu di suatu perusahaan di daerah luar Surabaya, itu karyawan-karyawannya itu setiap kalau dia pulang dia pasti akan menggunakan ojek dari penduduk sekitar, dan itu menjadi apa ya, manfaat bagi penduduk sekitar dengan keberadaan karyawan itu gitu ya, perusahaan itu, karena memberikan benefit dalam hal mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan, baik secara formal maupun secara informal. Kalau informal ya misalnya mereka jadi tukang ojek untuk mengantarkan para karyawan itu. Kalau secara formal ya mereka dipekerjakan, ya biasanya jadi satpam, jadi buruh dan sebagainya. Itu diusahakan untuk mengambil biasanya orang-orang di sekitar perusahaan. Tentu disesuaikan dengan kapasitas perusahaan dan disesuaikan dengan keahliannya. Ya kalau warga sekitar itu cuma punya pendidikan atau keahlian jadi satpam, ya tentu tidak bisa kita jadikan manajer gitu ya, tapi paling tidak ada tanggung jawab sosial perusahaan ya. Kemudian beradaptasi pada perubahan ya, ekspektasi dari apa itu angkatan kerja ya, misalnya kalau sekarang itu kan katanya generasi milenial itu
generasi yang nggak terlalu loyal dalam bekerja, nggak mau terikat di perusahaan, cepat pindah-pindah perusahaan. Nah, bagaimana manajemen SDM itu mengelola hal tersebut? Ya, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan legal dan etika, gitu ya. Legal itu berarti harus mematuhi hukum. Misalnya kalau perusahaan itu kalau memecat karyawan tetap ya harus ada pesangon. Tapi kalau karyawan kontrak diberhentikan tidak ada pesangon. Nah, itu ada aturan pemerintahnya. Ada aturan pemerintahnya. Ya. Kemudian juga menggunakan pengaturan kerja yang efektif gitu ya. Jadi dia bisa bekerja secara efektif, karyawannya itu efisien dan sebagainya. Kemudian struktur ekonomi itu juga berubah ya. Anda lihat sekarang ekonomi digital itu makin lama contohnya makin berperan penting di dalam struktur ekonomi nasional ya. Yang namanya orang belanja secara online itu meningkat ya. Nah, itu berubah ya, dan manajemen SDM harus mengantisipasi itu ya. Kebutuhan untuk skill di dalam pekerjaan itu juga berubah ya. Yang namanya orang sales kadang nggak cuma harus bisa menawarkan barang itu dari toko ke toko seperti dulu, tapi juga harus bisa digital marketing, harus bisa sosial media ya. Kebutuhan demand-nya berubah, tuntutan kerjanya berubah ya. Kemudian pengetahuan itu menjadi lebih berharga, aset yang sifatnya intangible. Ini jangan diremehkan dengan aset yang sifatnya tangible, berwujud. Merek Coca-Cola itu bisa jauh lebih mahal harganya daripada pabriknya Coca-Cola. Karena dia adalah sesuatu aset yang sifatnya tidak berwujud yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, human capital masuk di situ. Bahkan ada social capital juga, intellectual capital. Bahkan ada namanya customer capital. Gitu ya. Customer ini menjadi modal dasar perusahaan. Makanya kalau Anda lihat di aplikasi-aplikasi online itu kan mereka bagaimana Grab atau mendapatkan bukan Grab Gojek gitu ya. Grab itu mendapatkan mengakuisisi customer dulu. Kan bisnis online itu kebanyakan gitu kan. Kenapa Facebook bisa besar? Karena penggunanya ada 1 miliar. Coba Facebook itu cuma penggunanya 10 orang. Secanggih apapun Facebooknya pasti nggak akan semahal Skype gitu ya. Kemudian juga pengetahuan karyawan ya, berkontribusi terhadap perusahaan melalui pengetahuan dia yang spesifik ya. Pekerjaan kreatif, film, programming itu kan sangat syarat dengan kemampuan spesialis ya. Kemudian pemberdayaan, empowerment, memberikan kepada karyawan tanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan sendiri terkait dengan pengembangan produk. Empowerment ini terkait dengan satu, karyawannya bisa dipercaya, ya. Dua, terkait dengan aktualisasi diri dari karyawan itu. Jadi kalau dia dipercaya, ya dia akan merasa bahwa ini perusahaan saya diberi kepercayaan, saya harus bekerja sebaik-baiknya untuk perusahaan. Tentu empowerment-nya akan sesuai dengan apa yang bisa dipercayakan kepada karyawan tersebut. Ya, dan learning organization. Learning organization ini berarti organisasi atau perusahaan ini menjadi organisasi yang terus belajar. Tidak, istilah saya itu tidak menjadi dinosaurus. Ya. Dinosaurus itu bangga dengan kesuksesan dia di masa lampau, membangga-banggakan terus sejarahnya, tapi ternyata dia sudah menjadi dinosaurus yang kemudian menjadi punah. Kalau learning organization, dia adalah agile organization. Organisasi yang lincah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti demand, kondisi pasar, tuntutan dari konsumen. Oke. Ada pertanyaan? Kemudian ekspektasi karyawan itu berubah-ubah juga berubah saat ini ya, ekspektasinya makin tinggi gitu ya. Nah, di situ kita mengenal ada kontrak psikologi. Ya, kontrak psikologi itu bicara tentang apa yang dapat diberikan karyawan kepada
perusahaan sebaliknya juga apa yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Ini tidak hanya soal duit ya, tapi juga soal yang non uang gitu ya, non moneter. Ya. Kemudian pengaturan kerja yang secara alternatif gitu, yang mungkin sekarang ada jalankan ini ya, study from home, work from home. Ini kan sesuatu yang belum pernah ya. Learning, online learning gitu ya. Online learning ini kan sesuatu yang sudah lama sebenarnya konsepnya, tapi baru benar-benar dipaksa keadaan kita melaksanakannya gitu ya, dengan segala plus minusnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Oke. Masih belum, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kemudian balance scorecard ya dikatakan memberikan manajer kesempatan untuk apa itu? Menilai kinerja dari internal dan eksternal customer-nya. Ya, jadi balance scorecard ini semacam kayak penilaian kinerja gitu ya. Jadi bagaimana human resource itu bisa dikaitkan dengan strategi bisnis. Jadi nggak jalan sendiri. Human resource jalan sakala PDW enggak, tapi dia apa? Harus ngikut pada strategi bisnis perusahaan secara garis besar, secara keseluruhan. Ya. Kemudian juga mengevaluasi fungsi SDM dalam membantu perusahaan memenuhi tujuan strategiknya. Gitu ya. Nah ini SDM membantu. Misalnya tujuan strategik perusahaan itu apa? Nah, kalau MNC misalnya perusahaannya Haritano itu dia bilang to be the largest integrated media in Southeast Asia, menjadi perusahaan media yang terintegrasi di Asia Tenggara. Nah itu tujuan strategis dia. Nah SDM itu harus membantu ke arah sana. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah balance scorecard juga berusaha melihat dari sisi konsumen. Bagaimana konsumen melihat kita, apa yang kita harus bagus di hadapan konsumen gitu ya. Ini bukan cuma soal kemasan gitu ya. Tampil seolah-olah seperti apa gadis cantik yang di lipstick gitu ya, tapi benar-benar sesuatu yang dari dalam kita juga excellent gitu ya untuk melayani konsumen kita gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan value ya bagi seluruh stakeholders ya. Bagaimana perusahaan itu tampak dari sisi pemegang saham. Kalau pemegang, misalnya kalau perusahaan itu TBK, pemegang sahamnya tidak percaya, tentu sahamnya akan dijualin semua, tidak dilepasin semua. Akibatnya nilai perusahaan dari sisi sahamnya akan jatuh, gitu ya. Oke. Kemudian juga dari sisi manajemen kualitas, ya, bagaimana dia melayani konsumen, apakah karyawan itu memiliki kesadaran tentang kualitas, gitu ya, apakah karyawan itu tahu tentang proses kualitas di dalam perusahaan itu, ya, kemudian mempromosikan kerjasama antara pemasok, konsumen, dan vendor, kemudian juga memberi manajemen feedback tentang progres kualitas di dalam perusahaan. Ya, misalnya kalau dia memproduksi barang, tentu ada standarnya. Berapa barang yang boleh defect atau cacat diproduksi. Nah, itu kan sangat tergantung pada SDM juga. Ya. Oke. Nah, ini standar-standar untuk manajemen kualitas. Ya, ada Malcolm Briggs, ISO 9000, Six Sigma gitu ya. Ini standarnya. Tidak usah kita bahas detail di sini, tapi hanya untuk kalian ketahui saja. Nah, kemudian demografi pekerja itu juga berubah pesat, dikatakan. Nah, itu harus kita ketahui sebagai praktisi SDM. Ya. Tenaga kerja seperti di Amerika, kemudian di Jepang juga, ya, itu sangat menua. Kenapa? Karena mereka tingkat kelahirannya lebih rendah daripada tingkat kematiannya. Jadi banyak karyawan yang setelah pensiun pun dia masih dipekerjakan, gitu ya. Kemudian tenaga kerja dari sisi internal, ya, adalah angkatan kerja yang saat ini sedang bekerja di perusahaan. Ya, kemudian
pasar tenaga kerja dari sisi eksternal itu adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kalau pada masa corona COVID-19 sekarang ini, lapangan pasar kerja eksternal ini pasti akan banjir. Ya. Data terakhir yang saya baca, tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan di Indonesia ini sudah mencapai 2 juta orang. 2 juta loh teman-teman. Ini bukan angka yang main-main. Ya 2 juta itu memang ada yang masih digaji, tapi dengan pemotongan gaji, tapi ada juga yang benar-benar sudah tidak punya pekerjaan dan nggak digaji lagi sama perusahaan. Nah, ini situasi yang saya cerita ini cukup darurat. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ledakan pengangguran, ledakan PHK. Nah, ini bahaya besar yang kita hadapi saat ini. Selain dari bahaya penyakitnya itu sendiri, virusnya itu sendiri. Ya. Kemudian juga mengelola angkatan kerja yang beragam. Beragam itu beragam sukunya, beragam agamanya, beragam latar belakangnya, beragam keahliannya, beragam pendidikannya. Secara teori, makin beragam tenaga kerja, itu bagi perusahaan akan makin bagus. Karena akan membuat perusahaan itu makin mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya, gitu ya. Dia bisa melayani berbagai macam konsumen juga, bisa melayani berbagai kebutuhan produk, gitu ya, melayani konsumen dari berbagai latar belakang. Tapi dia juga keberagaman itu juga bisa menjadi pisau bermata dua kalau nggak dikelola dengan baik, ya. Misalnya bisa muncul ideologi yang ekstrim, salah komunikasi dan sebagainya. Nah, itu harus dikomunikasikan secara efektif, ya. Kemudian ada pelatihan, ya. Kemudian juga ada feedback yang diberikan pada karyawan dan membuat lingkungan kerja yang membuat karyawan dari berbagai latar belakang itu nyaman untuk kreatif dan inovatif. Misalnya tidak ada diskriminasi. Ya, berdasarkan karena dia sukunya ini, gajinya lebih tinggi, karena dia agamanya ini, gajinya lebih tinggi. Nah, itu enggak boleh ada diskriminasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih belum, Pak. Oke. Nah, kemudian ini adalah lingkungan kerja dari sisi etika, ya. Ini ada undang-undang dan sebagainya, ada keselamatan kerja, ada gaji. Kalau di kita kan ada UMR. UMR itu aturan pemerintah, ya, privasi karyawan. Kemudian job security, ya. Ini misalnya kalau karyawan tetap ya enggak boleh di PHK seenak, enggak bisa di PHK seenaknya. Kalau karyawan kontrak, ya ada kontrak kerjanya. Kalau enggak karyawan itu enggak ada salahnya, kita enggak bisa menghentikan kontrak. Ya. Nah, di beberapa negara kelompok minoritas dan kaum perempuan itu dikatakan masih menghadapi diskriminasi, ya. Sekarang sih mulai berkurang, ya. Kalau dulu pekerjaan yang sama dilakukan oleh perempuan itu gajinya lebih rendah loh kalau dibandingkan dia dilakukan oleh laki-laki misalnya. Nah, itu juga untuk kelompok minoritas, ya, kelompok minoritas. Kemudian juga ada Sarbanes-Oxley Act, ini undang-undang di Amerika, ya, undang-undang tentang keuangan. Intinya ya informasi keuangan itu harus akurat, gitu ya, jadi nggak boleh dimanipulasi. Nah, ini erat kaitannya dengan SDM loh, karena beberapa perusahaan itu cenderung untuk memanipulasi misalnya gaji karyawan dengan tujuan supaya apa? Bayar pajaknya nggak terlalu besar. Nah, ini bisa berbenturan dengan aspek hukum di dalam satu negara. Kemudian praktek human resource yang sifatnya etik, gitu ya, etik, ya. Jadi memberikan apa itu kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, gitu ya, prinsip kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Ya. Kemudian juga dia harus merespek hak asasi manusia, privasi, gitu ya.
Jadi data-data pribadi itu tidak boleh bocor. Nanti dia bisa dituntut oleh karyawan. Ya, perusahaan membocorkan data-data yang sifatnya personal, gitu ya. Kemudian ada free speech, ya, kebebasan berbicara. Tentu ini pada praktek, ini secara teori ya, pada prakteknya menjadi relatif juga ya. Kalau Anda di perusahaan ngoceh sembarangan tentang perusahaan itu, bosnya menjadi nggak respect, ya Anda bisa ditendang keluar atau karir Anda bisa dimasukkan kotak gitu ya. Itu relatif juga. Nah, kemudian manajer harus memperlakukan karyawan dan konsumen secara equitable dan fair. Berarti ya secara adil gitu ya, sama tanpa memandang latar belakang dan sebagainya. Nah, intinya kalau dia bekerja di bidang yang sama, keahliannya sama, pengalamannya sama, masa kerjanya sama, ya apa yang dia dapat harusnya sama, tanpa peduli dengan mungkin dia berasal dari orang mana atau dia dari apa itu kelompok minoritas atau mayoritas. Nah, itu nggak boleh memperlakukan seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, ini kemudian tantangan global, ya. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia, saya bilang tadi, meskipun produknya produk lokal, pasarnya lokal, pasti dia berhadapan dengan produk luar negeri sekarang. Ini terjadi di semua negara, ya. Dan untuk berhasil dikatakan perusahaan itu harus berkompetisi di pasar internasional juga, ya, karena beberapa negara itu mungkin pasarnya terlalu kecil. Singapura misalnya, penduduk cuma 3 juta, setara dengan Surabaya. Kalau dia tidak keluar dari negaranya, cari market di luar, ya pasarnya akan sangat terbatas. Ya. Kemudian mempersiapkan diri dengan ekonomi global. Apa yang terjadi di luar negeri, apa yang terjadi di market, di international market, itu akan mempengaruhi juga pasar di dalam negeri kita. Ya. Kemudian juga melakukan offshoring. Offshoring itu mengekspor pekerjaan dari negara maju ke negara berkembang. Itu banyak ya sekarang ya. Itu yang sekarang itu apa? Donald Trump itu mencak-mencak gitu ya. Karena dia menganggap ya kalau begitu lapangan kerjanya hilang dari Amerika gitu ya. Tapi tidak bisa. Kalau semua pekerjaan itu dilakukan, itu terutama pekerjaannya tidak membutuhkan skill tinggi, dilakukan dari negara maju, berapa harga barangnya akan mahal sekali gitu ya. Kemudian onshoring itu mengekspor atau mengirimkan pekerjaan ke daerah pinggiran, daerah penyangga, daerah pedesaan, gitu ya. Supaya apa? Supaya ekonomi itu tidak terpusat pada satu wilayah kota besar saja. Seperti di Indonesia kan terjadi ya. Ekonomi Indonesia itu separuh, paling tidak separuh dari ekonomi Indonesia itu ada di Jakarta. Nah, itu kan kenapa? Makanya orang itu semua berbondong-bondong bekerja di Jakarta, terjadi urbanisasi dan sebagainya. Karena sebagian besar ekonomi itu ada di Jakarta. Nah, kalau di ekonomi itu titik-titik pertumbuhannya bisa dipecah, nah, maka dia akan bisa terjadi penyebaran tenaga kerja. Upah tenaga kerja juga mungkin tidak terlalu mahal, gitu ya, karena bisa disebar ke daerah-daerah yang upah kerjanya masih murah. Tapi ini tantangan karena daerah itu kan juga terbatas keahlian pekerjanya, infrastrukturnya dan sebagainya. Kemudian dampak dari internet, ya Anda lihat sekarang apa yang kita lakukan sekarang dengan work from home, study from home, ini sangat tergantung pada internet. Ya, tanpa ada internet dia nggak bisa jalan. Ya. Internet ini dikatakan menciptakan bisnis model baru. Bisnis model ini cara perusahaan mendapatkan revenue-nya dengan e-commerce, ya, dengan jualan dari Tokopedia, dari platform-platform e-bisnis, e-commerce. Orang bisa jualan tanpa harus punya toko sekarang di pasar atom, tanpa harus punya toko di atau ruko di pinggir jalan, gitu ya. Nah, itu menciptakan tantangan baru bagi pemain yang lama. Ya. Kemudian pengaruh teknologi juga mengubah bagaimana dan di mana kita bekerja dari rumah. Ya.
Kemudian juga pada sistem kerja yang menuntut pada kinerja yang tinggi gitu ya, karena dia sangat efisien sekarang gitu ya, nggak ada batasnya lagi pada teknologi gitu ya. Menciptakan penggunaan tim ya, jadi akan bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain walaupun dipisahkan oleh jarak. Kebutuhan keahlian yang berbeda ya, skill terutama digital skill ya. Meningkatnya sistem kerja yang bersifat partnership, kerjasama ya, satu perusahaan dengan perusahaan lain, satu divisi dengan divisi yang lain ya. Kemudian juga berubahnya struktur perusahaan dan hubungan pelaporan. Perusahaan saat ini menjadi makin flat, makin datar dari sisi struktur. Artinya dengan kondisi digital yang saat ini, dari anak buah yang paling bawah ke pimpinan yang paling atas, itu jaraknya menjadi tidak terlalu jauh dibandingkan dulu. Makin flat dia ya secara struktur, makin datar. Ada pertanyaan? Kemudian juga perubahan teknologi itu human resource information system, ya ada electronic human resource, ya. Jadi menggunakan software dan ya ini konsekuensinya apa? Kerjanya menjadi jauh lebih efisien dan lebih cepat, gitu ya, lebih produktif. Teknologi itu kan seperti itu sifatnya, ya. Nah, bagaimana sekarang human resource memenuhi tantangan-tantangan yang saya sebutkan tersebut? Ya, yang pertama dikatakan pada sisi apa? Lingkungan kerjanya, human resource-nya. Kemudian bagaimana human resource atau SDM itu mempersiapkan karyawannya. Kemudian bagaimana human resource itu mengembangkan dan menilai human resource-nya. Ya, kemarin kan kalian ada chapter kelompok mana itu saya lupa tentang apa? Penilaian kinerja kan, performance appraisal. Nah, itu bagaimana terkait. Sekarang kan orang tidak hanya bisa dinilai dengan apa? Apakah dia rajin di kantor atau tidak? Apakah dia fingerprint mulai pagi sampai sore atau enggak? Tapi juga dilihat dari kinerjanya. Sehingga dia praktek-praktek manajemen SDM itu berubah. Ya. Praktek kompensasinya juga ya, enggak boleh kayak pegawai negeri lagi. Pegawai negeri pun juga sekarang berubah karena pegawai negeri itu pun kan ada tukin, pernah dengar tukin ya, tunjangan kinerja. Tukin itu nilainya besarnya beda-beda loh setiap orang. Jadi enggak benar juga sekarang pegawai negeri itu gajinya sama semua, enggak. Tergantung tukinnya juga. Gaji pokok mungkin sama, sesuai golongan, sesuai kepangkatan, sesuai masa kerja. Tapi tunjangan kinerjanya sesuai hasil kerja dia. Dan nilainya itu bisa besar sekarang untuk pegawai negeri. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Nah, kemudian juga mengelola faktor internal dan eksternal untuk membuat apa karyawan itu bisa berkontribusi secara maksimal. Ya, alat-alat pendukung, lingkungan kerja, atmosfer kerja itu harus kondusif, gitu ya. Kemudian juga bagaimana konsumen itu membutuhkan produk atau jasa yang dikatakan dia akan mempengaruhi bagaimana kita mengelola karyawan di dalam perusahaan. Ya, semua sekarang harus serba efisien, juga serba efektif, mampu menghasilkan diferensiasi, mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kira-kira semua industri arahnya sekarang kayak gitu. Nah, gimana karyawan di perusahaan itu juga bisa mengarah pada hal tersebut dengan dikelola oleh manajemen SDM. Ya. Sorry. Nah, kemudian di bagian yang terakhir, ya dikatakan manajer juga perlu memastikan bahwa karyawannya memiliki skill atau keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang saat ini maupun di masa depan. Masa depan ini berarti perusahaannya harus agile, lincah menangkap peluang, menyesuaikan diri terhadap keadaan. Jadi seperti saya bilang tadi, jangan menjadi dinosaurus. Dinosaurus itu besar,
kokoh tapi akhirnya punah gitu ya, karena tidak adaptable terhadap future-nya, tidak adaptable terhadap masa depannya ya. Kemudian juga selain lingkungan kerja yang menarik, nyaman, kondusif, ya gaji dan benefit itu juga penting ya untuk apa? Menghargai produktivitas karyawan. Terutama karyawan di level bawah. Level bawah itu pasti concern utamanya adalah soal gaji. Kalau level atas yang gajinya udah puluhan juta sebulan, ya concern dia adalah pada aktualisasi diri. Dia nggak lihat lagi pada gajinya, tapi bagaimana dia bisa memberi benefit, gitu ya. Nah, itu kira-kira. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Halo? Pak, untuk mengenai presentasinya itu gimana ya, Pak? Presentasi apa? Presentasi Presentasi. itu Yang mana? bukan, Pak, salah. Manajemen keuangan, tak maksudmu? Saya belum ngasih tugas untuk MSDM, belum ada tugas presentasi. Maksudnya? Bukan yang kelompokan itu, Pak. Bentar ya. Ini recordnya saya matikan dulu aja ya. Stop.